Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita menikmati hari ini dan beraktiviti sepanjang hari dan 2 minggu akan datang ini. Saya akan menyampaikan siri pembelajaran dalam 2 minggu yang ada ini, ya, bermula dari hari ini, khususnya kepada jemaat kita, yaitu tim pelayanan yang ada di grup ini. Siri pembelajaran ini adalah mengenai kepimpinan dari pembelajaran 1 dan 2 Timotius. Apakah tujuan dari siri pembelajaran ini? Yang pertama adalah belajar firman Tuhan, menyelidiki kitab 1-2 Timotius. Yang kedua adalah belajar konsep pemuridan, mentoring antara Paulus dan Timotius. Yang ketiga, belajar nilai-nilai penting dalam pelayanan. Apakah persamaan Anda dengan Timotius? Jika Anda mengetahui bahwa kita punya persamaan, ya, Anda punya persamaan dengan Timotius, maka kita akan mengerti dengan baik, atau kita punya alasan-alasan kenapa kita belajar 1 dan 2 Timotius ini. Yang pertama, Anda dipanggil dalam pelayanan. Anda terlibat dalam pelayanan. Anda respon untuk melayani di gereja seperti yang Timotius juga miliki. Ya, yang kedua, Anda sedang diproses atau sedang dibentuk, dilatih oleh Tuhan melalui pemimpin-pemimpin rohani yang ada. Inilah yang juga ada pada Timotius. Yang ketiga, Anda adalah pemimpin gereja, pemimpin rohani, pemimpin pelayanan. Jadi Anda yang sekarang ini terlibat dalam pelayanan dan kepimpinan pelayanan, Anda juga sedang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan, pemimpin rohani, pemimpin gereja pada masa akan datang. Ya, jadi sudah dikasih oleh Tuhan, maka dalam tempo pembelajaran kita, apa yang Anda perlu lakukan? Yang pertama, baca kitab 1-2 Timotius. Kalau Anda dapat membaca keseluruhannya sekali dalam pembacaan, ya puji Tuhan. Tapi jika tidak, Anda juga boleh mengikutinya pembacaan kitab ini dari hari ke hari, ya, selama 2 minggu yang ada. Yang kedua, Anda membuat catatan, ya, buat catatan mengenai apa yang Anda pelajari dalam pembelajaran ini. Yang berikutnya, Anda mengikuti penjelasan-penjelasan dari pembelajaran ini, huraiannya mungkin juga secara singkat, ya, dari apa yang saya sampaikan kepada kita di dalam grup ini. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Anda boleh melihat, mengikuti pembelajaran ini pada waktu pagi, tengah hari, atau petang, atau malam, mengulanginya 1 atau 2 kali setiap hari, mengikutinya. Ini tergantung dengan waktu yang sesuai bagi Anda. Waktu di mana Anda mungkin kurang gangguan, atau Anda dapat fokus, ya, mengikuti siri pembelajaran kita ini. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama mengenai bagaimana kitab Timotius ini ditulis, ya. Sedikit latar belakangnya, pada tahun 57 Masehi, Paulus atau Rasul Paulus ditangkap di Roma. Kemudian dia dipenjarakan di Kaisarea. Selama 2 tahun dia dipenjarakan di Kaisarea. Kemudian Paulus dibawa kembali ke Roma untuk diadili di hadapan Kaisar, ya, pada waktu itu. Dan dia dibawa melalui pelayaran, ya, kapal, ya. Dan sewaktu dia dan tahanan-tahanan serta pengiring-pengiringnya dalam pelayaran itu, kapal mereka itu terkandas, kapal mereka itu hancurlah oleh badai yang mengganggu di pelayaran mereka, sehingga mereka terlantar di Pulau Malta. Selama 3 bulan mereka di Pulau Malta, kemudian akhirnya mereka berjaya melanjutkan pelayaran dan sampai di Roma. Dan sewaktu sampai di Roma itu pada Februari tahun 60 Masehi. Dan ternyata Paulus dibebaskan dari tuduhan-tuduhan yang dikenakan kepadanya. Jadi dia bebas,
bebas bergerak, bebas melayani selama 2 tahun di sana. Jadi dia tinggal di rumah rumah yang dia sewakan selama di Roma. Semasa di Roma inilah dia menulis kitab 1 Timotius dan juga satu kitab lain yaitu kitab Titus. Pada tahun 65 Masehi, sekali lagi Rasul Paulus ini ditangkap, kemudian ditahan, dipenjarakan di bawah tanah ya. Kemudian dalam tekanan yang begitu berat, dalam tahap tahanan yang lebih berat ini, dia menulis kitab 2 Timotius. Selain menulis 2 kitab Timotius di penjara, dia juga menulis 4 kitab yang lain, kitab Efesus, kitab Filipi, kitab Kolose, dan kitab Filemon. Ini sedikit mengenai latar belakang penulisan ya, kitab 1 dan 2 Timotius. Baik, kita akan membaca 1 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga 20. Jadi hari ini kita mulai dengan pasal yang pertama. Saya akan memberi waktu kepada Anda untuk membaca 1 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga 20. Baiklah. Sebelum itu kita lanjutkan dengan sedikit latar belakang singkat mengenai Timotius. Timotius dia respon panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia respon walaupun masa usia yang muda dan juga dia muda dalam pengalaman ya. Timotius ini datang daripada latar belakang keluarga yang bapaknya adalah orang Yunani, ibunya adalah orang Yahudi. Jadi latar belakang Timotius ini dia datang dari keluarga yang rohani, yang saleh, khususnya daripada ibu dan neneknya yang memberi pendidikan awal rohani dalam dirinya. Jadi kalau kita kembali melihat latar belakang Timotius ini, betapa pentingnya pendidikan dalam keluarga. Mendidik anak-anak sejak dari kecil itu adalah mempersiapkan dia menjadi pemimpin rohani. Dan Tuhan memakai didikan dalam keluarga itu menjadi didikan asas, didikan awal dalam pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan jika Anda datang dari keluarga Kristen, yaitu orang tua yang sudah percaya dan menerima Yesus yang memimpin Anda dalam pengenalan Anda kepada Tuhan. Tetapi mungkin tidak semua orang punya peluang atau mempunyai latar belakang orang tua yang sudah percaya Yesus. Namun tetap didikan dalam keluarga itu ada nilai-nilai yang baik yang kita boleh pelajari. Ya, Timotius adalah seorang yang setia dalam pelayanan. Setelah dia mendengar Injil ya, dia terima Yesus ya dalam hidupnya, dia menjadi seorang pengikut Yesus. Dan orang yang memimpin dia terima Yesus itu adalah Rasul Paulus sendiri. Dan yang terus-menerus memimpin kehidupan rohani Paulus selanjutnya adalah Paulus. Itu sebabnya dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang kedua itu Rasul Paulus memanggil Timotius itu sebagai anaknya. Itu adalah karena hubungan rohani yang mereka miliki. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 hingga 5 ini adalah latar belakang bagaimana Timotius dilibatkan bersama dengan Paulus, di mana orang penduduk di komuniti Kristen yang ada pada waktu itu melihat Timotius orang yang masih muda tapi sangat baik rohaninya, sangat berkomitmen dalam imannya. Mereka rekomend dia kepada Paulus ya supaya boleh menjadi tim atau pembantu pelayanan kepada Paulus. Kemudian Paulus memberi kesaksian yang baik mengenai Timotius ini. Timotius ini setia melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada jemaat yang dia layani. Inilah yang Paulus tuliskan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-18, dalam pasal yang keempat ayat yang ke-14. Begitu juga di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dan di dalam kitab Filipi ya pasal 2 ayat 20 dan 22. Ini kesaksian-kesaksian yang baik mengenai Timotius, dia seorang yang setia. Dan Timotius ini kalau kita lihat tentang apa yang dia miliki, dia memiliki panggilan daripada Tuhan, dia ada panggilan yang jelas, panggilan yang istimewa. Dia juga mempunyai
mentor rohani, pembimbing rohani. Rasul Paulus sendiri kemudian dia mempunyai karunia rohani. Inilah kelebihan-kelebihan yang melengkapi Timotius dalam pelayanan. Tetapi ternyata Timotius juga ada kelemahan-kelemahannya. Kelemahan yang ada pada Timotius ini adalah dia mudah putus asa. Pasal 1 ayat 1. 1 Timotius pasal 1 ayat 1. Kemudian dia ada penyakit yang sering mengganggu dia. Ini yang Paulus jelaskan di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke 23 ya, mengenai kesehatan Timotius. Jadi sebagai orang yang melayani dalam pelayanan Tuhan ya, selain kita punya kelebihan-kelebihannya, Anda mempunyai kelebihan-kelebihan, keistimewaan, ada karunia rohani yang Tuhan beri, ada panggilan istimewa, ada pembimbing rohani yang baik. Namun sebagai manusia kita ada kelemahannya ya. Ada kelemahan-kelemahan kita. Selain ada kelemahan ini, Timotius ada cabaran yang dihadapi. Cabaran yang pertama itu cabaran tempat pelayanannya, yaitu jemaat atau gereja Efesus. Efesus ini adalah kota yang besar, kota yang juga kota perdagangan ya, dan penduduk di sana menyembah dewa yang mereka namakan sebagai Dewa Diana. Dewa Diana ini adalah dewi pelindung wanita dalam hal seksual ya. Penduduk di Efesus itu menyembah berhala, dan banyak berhala di sana, berhala-berhala yang menimbulkan nafsu berahi. Ini memberi gambaran kepada kita bahwa penduduk di Efesus ini adalah sangat moral mereka itu teruk sekali ya. Hidup bebas yang dipengaruhi oleh penyembahan berhala seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi saudara, inilah cabaran besar yang dihadapi oleh Timotius. Dan memang setiap pelayanan, setiap gereja, apapun bentuk pelayanannya, tetap sama ya, tetap ada masalahnya ya. Tidak ada tempat pelayanan yang lebih baik, lebih mudah dari tempat yang lain. Masing-masing semua pelayanan itu ada cabarannya. Baik, dan cabaran lain itu adalah gereja Efesus ini dirintis oleh Rasul Paulus. Selama 3,5 tahun dia berada di Efesus. Ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 10. Berarti Paulus telah merintis pelayanan ini dan dia sangat terkenal. Orang menerima Injil yang diberitakan dan firman Tuhan sudah tersebar luas di mana-mana di sekitar Efesus, dan dia sangat terkenal. Jadi cabaran bagi Timotius adalah dia berhadapan dengan reputasi pelayanan pemimpin rohani sebelumnya ya, yang merintis pelayanan di mana dia ada. Jadi dengan kata lain, Paulus telah meletakkan satu standar yang tinggi ya dalam pelayanan. Dan dalam pelayanan dimanapun dalam gereja, contohnya tekanan bagi orang yang baru dalam pelayanan adalah itu ya, karena pemimpin sebelumnya atau yang terlibat dalam pelayanan sebelumnya itu sudah meletakkan satu standar, apalagi standar yang lebih tinggi, sudah ada reputasi yang baik. Dan ada cabaran serangan rohani pastinya ya, yang dihadapi oleh Timotius. Iblis dan pengikut-pengikut iblis pasti tidak senang, oleh karena ada hamba Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang nyata di kota Efesus. Ini yang dikatakan juga di dalam 1 Korintus 16 ayat 8 hingga 9. Iblis itu tidak senang dengan pelayanan atau hamba-hamba Tuhan yang melayani ya. Maka tetap ada serangan-serangan rohani yang ada. Jadi di bagian berikutnya itu Paulus menjelaskan tentang 3 aspek tanggung jawab Timotius dalam pasal yang pertama ini. Ayat 1 hingga ayat yang ke-11 itu adalah tanggung jawab yang pertama adalah mengajar ajaran sehat. Karena kota Efesus ini di Efesus, jemaat di Efesus menghadapi ajaran-ajaran ya, mereka berhadapan dengan berbagai ajaran sesat, ajaran yang palsu, dan ini boleh melemahkan iman mereka, boleh menyesatkan mereka. Itu sebabnya Paulus mengutus Timotius melayani di Efesus supaya mengajar ajaran yang sehat atau mendidik jemaat mereka untuk
untuk menerima ajaran yang benar ya. Jadi inilah salah satu bahagian yang penting dalam pelayanan atau dalam gereja, yaitu mengajar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam pelayanan Anda juga harus melihat tanggung jawab Anda sebagai orang yang terlibat dalam pelayanan bukan hanya melaksanakan aktiviti gereja, melaksanakan program-program pelayanan, tetapi yang lebih penting adalah Anda terlibat dalam memberi pengajaran ya. Karena kalau kita kembali kepada amanat agung Yesus, dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, yaitu penginjilan, betul? Setelah orang menjadi murid Yesus, maka perlu diajar. Pentingnya aspek pengajaran ini ya dalam pemuridan ya, dalam pelayanan kita. Dan pengajaran itu penting supaya jemaat yang kita layani itu akan bertumbuh dalam iman mereka, dan mereka semakin mengenal Tuhan melalui pengajaran dari firman Tuhan. Dan bagaimanakah kita menjadi pengajar yang benar, pengajar yang sehat, pengajar yang baik? Ya, paling tidak ada 3 perkara yang kita perlu beri perhatian. Yang pertama, kita harus bertumbuh, ya, bertumbuh atau semakin dewasa. Sebagai pengajar ajaran yang sehat, kita yang benar, kita harus bertumbuh menghayati firman Tuhan yang kita ajarkan. Yang kedua adalah menguasai. Yang pertama bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kedua menguasai pengajaran ya yang kita ajarkan. Dan itu sebabnya penting untuk belajar firman Tuhan. Bertekun dalam penyelidikan firman Tuhan. Puji Tuhan, jika Anda hadir gereja di mana gereja yang menekankan pemuridan, pengajaran, kursus-kursus kepada jemaat, dan itu satu hal yang kelebihan bagi Anda. Tetapi kalau Anda dapat mengikuti kelas-kelas Alkitab, kursus-kursus Alkitab ya, yang boleh membantu Anda untuk lebih memahami firman Tuhan, lebih memahami pengajaran yang Anda akan ajarkan, itu adalah sangat membantu Anda. Dan paling kurang ya, kalau contohnya kalau di gereja kurang kelas pemuridan, pengajaran, Anda juga tidak dapat berpeluang mengikuti kursus-kursus Alkitab, kursus-kursus atau sekolah-sekolah Alkitab ya. Dan paling tidak Anda haruslah seorang yang belajar ya, yang suka membaca, yang suka belajar menyelidiki pengajaran-pengajaran Kristen yang benar. Yang ketiga itu adalah bijak mengajar. Bijak mengajar ini maksudnya Anda bijak berkomunikasi. Anda bijak mengkomunikasikan pengajaran yang Anda sampaikan. Pengajaran juga harus menjawab. Bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, ya, tetapi dia harus menjawab persoalan dalam hidup seseorang. Bijak mengajar maksudnya pengajaran yang kita sampaikan itu harus mengubah. Karena firman Tuhan itu berkuasa mengubah hidup. Memberi perubahan dalam hidup kita. Firman Tuhan atau pengajaran yang kita sampaikan harus empower seseorang. Bukan hanya menerima firman Tuhan, mengalami firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Karena iman harus ada tindakan iman juga. Ya. Dan berikutnya, bijak mengajar itu maksudnya juga dalam pengajaran kita harus menambah nilai dalam hidup seseorang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Yang berikutnya mengenai tanggung jawab Timotius ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-17, yaitu memberitakan Injil. Beritakan Injil, nama Yesus Kristus, kuasa Yesus Kristus, kuasa penyaliban Yesus. Yesus yang telah datang, firman Tuhan yang menjadi manusia. Yesus yang telah disalibkan, Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan Yesus yang telah bangkit daripada kematian. Jadi memberitakan Injil itu adalah memberitakan nama Yesus. Seperti yang Paulus katakan juga dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi bangsa yang bukan Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjelaskan dalam ayat 12 hingga ayat 17 ini, khususnya dalam bagian ayat 13, bagian E, bagaimana kehidupan dia sebelum dia mengenal Tuhan Yesus. Kemudian ayat 13 bagian B hingga ayat yang ke-15, bagaimana kehidupan dia setelah dia
mengenal Yesus Kristus. Jadi memberitakan Injil itu adalah memberitakan inti Injil tersebut. Kuasa Injil. Kita memberitakan tentang penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Dan dalam memberitakan Injil, bagaimana Injil tersebut telah mengubah hidup kita. Yesus mengubah kehidupan kita. Bagaimana hidup kita sebelum terima Tuhan Yesus dan setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kita belajar dari bahagian yang tanggung jawab yang kedua. Yang ketiga ini adalah mempertahankan iman, ya. Jadi tanggung jawab Timotius bagian ayat yang ketiga, bagian ketiga itu mempertahankan iman, ayat 18 hingga ayat 20. Mempertahankan iman ini penting, ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk jemaat. Dan dalam ayat 18 hingga 20 ini ada rahasia bagaimana kita berhasil dalam pelayanan. Yang pertama itu harus memiliki iman, ya, dan yang kedua memiliki hati nurani yang murni. Jadi ada orang, kalau ada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang tidak teguh di dalam iman mereka dan juga tidak memiliki hati nurani mereka yang murni, maka akhirnya mereka gagal. Inilah dua pribadi yang dituliskan di dalam ayat 18 hingga 20 ini, yaitu Hymenaeus dan juga Alexander, ya. Dan mereka gagal dalam pelayanan mereka karena iman mereka tidak mereka pertahankan dan juga hati nurani mereka yang tidak murni. Semoga pembelajaran untuk siri yang pertama ini mendatangkan berkat bagi setiap kita. Jadi menjadi seorang pemimpin rohani terlibat dalam pelayanan itu bermula dari pengalaman kita dipersiapkan sejak dari masa muda kita. Kadang-kadang datang dari keluarga. Tuhan menyediakan keluarga, orang tua kita yang membimbing kita. Dan jika tidak kita memiliki itu, Tuhan mengutus pemimpin-pemimpin rohani untuk membimbing kita. Dan lebih istimewa kalau kedua-duanya kita dapat, ya. Dan semoga sebagai pemimpin pelayanan kita terus tekun belajar firman Tuhan, mempersiapkan diri kita. Tuhan memberkati. Jumpa lagi untuk pembelajaran yang berikutnya. Amin. Saya akan berdoa bagi setiap kita. Tuhan Yesus, saya berdoa berkati setiap yang mendengar, setiap anak-anak-Mu yang belajar dari firman Tuhan ini. Teguhkan kami, kuatkan kami, biar kami tetap setia melayani Tuhan. Tekun belajar firman-Mu. Dipersiapkan menjadi pemimpin yang baik untuk kemuliaan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.